pemerintah daerah Asani tidak bisa berkutik apa-apa. Assalamualaikum Wa Ince Abang Samuo. Floraja Project hari ini berada di Padang Mahondang. Kami ingin menyampaikan kabar kepada kawan-kawan. Pada tahun 2010 para petani di desa Padang Mahondang, Bangun, Alang Bombon dan Rawasari tidak dapat lagi bertani. Sejak hadirnya PT Inti Palem Sumatera yang membangun lahan perkebunan sawit 6.000 hektar di kawasan resapan air hutan Nantalu. Mereka membangun tanggul yang begitu tinggi menyebabkan banjir di lahan petani. Karena air tidak dapat menuju laut membuat ribuan hektar lahan petani terendam. Jadi permasalahan banjir di desa kami ini, desa Padang Mahondang ini udah cukup lama. Jadi prosesnya pun sampai sekarang tidak jelas. Karena ada juga persepsi dari pihak perusahaan katanya mereka itu berbatas dengan kawasan hutan. Sementara Pak, kalau kita lihat sekarang ini adalah patok batas antara kawasan hutan dengan tidak. Yang ini kawasan hutan, yang ini tidak kawasan hutan Pak. Sementara kalau kita perhatikan banjirnya Pak, ini dampaknya ini udah sampai ke ladang ini tidak kawasan hutan. Nah ini dampak banjirnya, dan ini kalau kita pun di sini menginap berbulan-bulan akan seperti ini tetap airnya. Saling melindungi dan harus berani, Selamat siang. Jadi Pak Kades, kedatangan kami hari ini di Padang Mahondang ingin membicarakan tentang salah satu yang persoalan yang dihadapi masyarakat. Kami mendengar informasi dari masyarakat tentang tenggelamnya lahan pertanian mereka yang jumlahnya cukup banyak, sekitar ribuan hektar. Saat ini kami datang ke kantor Balai Desa Padang Mahondang ingin mengkonfirmasi kepada Pak Kades, apakah benar bahwa hari ini di Padang Mahondang dan di beberapa desa lainnya ada lahan perkebunan masyarakat yang jumlahnya ribuan hektar tenggelam di Padang Mahondang. Benar Pak, memang kalau menurut keluhan masyarakat, semua petani yang punya ladang di kawasan Padang Mahondang arah ke timur sana dan juga desa-desa lain, benar mereka itu ada keluhan masalah banjir, sawit mereka terendam. Bahkan hanya satu desa aja, desa Padang Mahondang, yang terendam banjir itu ribuan hektar. Saya mendengar sekitar tahun 90-an Padang Mahondang salah satu daerah penghasil sayuran. Berarti kan peristiwa banjir yang menelan lahan masyarakat ini baru saja terjadi. Itu di sekitar tahun berapa Pak Kades? Di sekitar tahun 2000-an ke atas. Karena dia disinyalir dan menurut laporan dari masyarakat semenjak adanya pembukaan lahan di sana, yaitu PT Inti Palem Sumatera dengan HGU mereka mencapai 6.000 hektar lebih lah kurasa ya kan, kemarin saya lihat. Memang keluhan masyarakat ya gara-gara salah satunya gara-gara PT Inti Palem tersebut. Kalau menurut laporan masyarakat memang katanya gara-gara PT Inti Palem itu membuat tanggul. Tanggul ini sangat tinggi dan juga mereka menutup termasuk sungai-sungai alam yang ada di dalamnya. Seharusnya air ini berjalan lancar ke arah timur, ke arah laut, buangan air tersebut, tapi mungkin karena ada PT tersebut, jadi sungai alam ini tadi tertutup. Masyarakat sudah pernah juga ya termasuk orasi lah ke lahan PT Inti Palem. Demonstrasi ke PT Inti Palem dan jumpa dengan humasnya. Humas PT Inti Palem, dan sampai di situ mereka menyatakan oke, mari kita bicarakan, dan pembicaraan ini ke tingkat DPR, dan setelah di DPR juga mereka
Di sana menyatakan bahwasanya banjir ini bukan karena PT Inti Palam tersebut, tapi karena musibah banjir. Karena yang terendam banjir ini mencapai ribuan hektar, diperkirakan 4 sampai 6 miliar itulah per bulan. Itulah kami hitung-hitung kerugian masyarakat yang ada di Desa Padang Mohondang, hanya satu desa. Bapak sebagai warga Padang Mohondang, apakah Bapak juga merasakan dampak dari air yang masuk ke wilayah pertanian Bapak? Ya, itu memang kita sangat sudah merasakan bagaimana kerugian kita karena pengaruh dari banjir ya. Kita yang sudah punya hasil kian sekarang nggak bisa lagi berhasil. Yang sudah panen sawit sekarang sudah nggak panen sawit lagi karena sawit itu sudah mati. Kita juga tanam palawija pada saat itu. Sekitar tahun 2006, 2007 kita masih panen jagung di daerah itu. Kita tumpang sari pada saat yang masih kecil. Tapi sekarang ini nggak bisa lagi. Ada juga himbauan dari bupati sekarang untuk membuka kanal atau pintu air yang ada di lahan masyarakat, tapi saat ini juga sampai saat ini tidak ada juga dilakukan pihak Inti Palam. Kalau untuk pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, saya rasa tidak mampu untuk menyelesaikan ini. Berbatasan dengan Sungai PT Palam. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Selamat malam Pak Sugeng, kita dari Pulau Raja Project yang hari ini kebetulan lagi meliput salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat Padang Mohondang, Desa Bangun sampai ke Rawasari. Nah, Bapak salah satu masyarakat yang terdampak di Desa Bangun. Yang ingin kita tanyakan pertama, sejak kapan Bapak sudah mulai tidak bisa memanen sawit Bapak atau memanen lahan pertanian Bapak di Desa Bangun karena dilanda banjir? Kalau terdampak banjirnya kita mulai tahun 2015, tapi yang total tidak mengeluarkan hasil ataupun lahan-lahan ini sudah tidak bisa dikelola lagi 2019 lah total, terus nggak bisa. Harapan saya kepada pemerintah, tolonglah diperhatikan kami masyarakat petani ini yang saat ini kami sudah minus, tidak mendapatkan hasil apa-apa lagi, bahwa kami tidak sekedar untuk bercita-cita lagi untuk menyekolahkan anak, bahkan dapur kami tidak bisa memasak lagi. Artinya kami sudah nol, hasil kami sudah nol saat ini. Sebagai pemuda Padang Mohondang, apa yang ingin Abang sampaikan kepada petani yang hari ini menghadapi persoalan lahan pertanian yang kebanjiran? Saya pada para petani, jangan patah arang, karena tuan rumah tidak akan pernah berunding kepada maling yang masuk ke rumah. Selama penderitaan itu datang dari manusia, dia bukanlah bencana alam, dan dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia. Bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh